أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi kita sekian banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kenikmatan berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa bahkan. Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wa afidah qalilan ma tashkurun." Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah, diberi pendengaran, penglihatan dan perasaan. Andaikan seorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi misalnya penglihatan katakan, tapi dia tidak bisa merasakan keindahan dengan matanya, atau tidak bisa merasakan bau wangi dengan hidungnya, atau tidak bisa merasakan sesuatu yang merdu barangkali dengan telinganya, atau mungkin dia tidak bisa merasakan berbagai macam rasa dengan lidahnya misalnya. Dia makan, dia merasakan pedas, pahit, asin, tapi buat dia semua itu sama kok. Bau semua sama, pemandangan semua sama, suara semua sama. Mengapa? Karena fuadnya tidak ada. Yang berfungsi memberi rasa tidak ada. Fuadnya tidak ada. Harus ada fuadnya. Fuad itu membuat orang bisa mendengar dan merasakan apa yang didengar, melihat dan merasakan apa yang dilihat, mencium dan merasakan apa yang dicium. Nah, itu ya, merasa dan memberi kenikmatan apa yang dirasakannya. Nah, itu fuad namanya. Gitu ya, afidah. Allah memberi kata jam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Nah, gitu ya. Itu sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Makhluk lain tidak bisa misalnya merasakan, oh ini barang indah, ini wangi, ini merdu, ini enak. Tidak. Manusia bisa. Tapi masih ada lagi kehebatan
yang dimiliki manusia, yaitu dia bisa bersabar apabila kenikmatan yang dia rasakan itu hilang. Jadi manusia Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan merasakan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hebat manusia itu. Sampai dia nantinya insya Allah dimasukkan surga karena hanya manusia yang bisa merasakan surga. Tapi masih ada lagi kehebatannya, yaitu manusia itu bisa bersabar, bisa menahan dirinya dari kemarahan saat dia tidak bisa merasakan itu. Gitu ya. Masih ada lagi, gitu ya. Masih ada lagi kehebatannya. Dia kehilangan, gitu ya. Kehilangan bukan soal kehilangan penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, kehilangan sesuatu yang dia cintai, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, dan lain-lain, atau rumahnya, uangnya. Ini kelebihannya manusia. Dia bisa bersabar saat dia kehilangan itu semua. Bukan soal kehilangan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa. Tapi dia bisa sabar kehilangan anaknya mungkin, kehilangan istrinya mungkin, hartanya mungkin, bisa sabar dia. Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti pada ayat 153 yang sudah kita baca dan ayat 45 surat Al-Baqarah yang sudah kita baca. Tapi ada bedanya ayat 153 dan ayat 45. Pada ayat 45 dari surat Al-Baqarah terfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat dalam menjalani hidup ini, dan wa innaha, salat itu berat. Begitu beratnya salat itu sampai salat itu bisa melelehkan cobaan kita. Lakabirah, berat cobaan itu, salat itu. Begitu hebatnya, begitu beratnya buat semua orang sampai dia bisa membuat cobaan itu bisa leleh, bisa menjadi ringan. Begitu, bisa begitu ya untuk illal khashiin, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 153 Allah Ta'ala menambahkan innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang mau bersabar. Kenapa? Karena dibalik saja, orang yang bersabar itu bersama Allah Ta'ala. Dibalik saja. Karena orang yang bersabar itu, waktu dia bersabar itu ingat Allah Ta'ala, berarti bersama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun bersama dia. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, saya bersama dia waktu dia ingat saya. Innahu ma'as sabirin. Karenanya saat ada pada ayat 154 malam ini, saat ada orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, dalam pandangan sahabat mereka memberi kata-kata mati, mayit, gitu ya, mayit. Mereka memberi kata-kata mati. Allah Ta'ala mengatakan jangan bilang begitu. Al-Rajim wala taqulu lima yuqtal fi sabilillah amwat. Kalian jangan mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal fisabilillah itu amwat. Lain, ini orang yang oleh Allah Ta'ala diistimewakan. Ada sebuah hadis dari Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Nabi SAW, lisyahid indallahi sittu khisal. Orang mati syahid itu ada 6 hal yang dia dapatkan. Pertama, yughfaru lahu fi awal daf'ah. Begitu dia mati syahid langsung diampuni. Itu pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, dia bisa melihat tempatnya di surga. Baik. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Terlindungi dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza' al-akbar. Aman dari ketakutan yang hebat di hari kiamat nanti. Yang keempat, itu ya.
Itu yang keempat. Yang kelima, wa yudha'u, gitu ya. Yang pertama ya. Yang pertama, begitu dia mati langsung diampuni. Yang kedua, melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, dilindungi dari adab neraka, dari adab kubur. Yang keempat, aman dari rasa takut di hari kiamat nanti. Yang kelima, wa yudha'u 'ala ra'si tajul wiqar. Gitu ya. Diletakkan di kepalanya itu tajul wiqar, mahkota kemuliaan. Lalu wa aliyaquta min khurmad dunya, di mana satu biji perhiasannya lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu wa yuzawwaju sinnatain wa sab'ina zawja min al-hurul 'ain. Dia diberi kesempatan untuk mengawini 72 istri bidadari. Dan yang terakhir, wa yashfa' fi sab'ina min aqribaihi min aqribaihi. Dia diberi kesempatan memberikan syafaat untuk 70 orang anggota keluarganya. Lah, gitu ya. Ini keistimewaannya. Ini keistimewaannya orang yang mati syahid. Nah, gitu ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita itu yang sekarang di dunia ini lebih mulia katakan, gitu ya, dari mereka-mereka yang mati syahid. Apa kita dapatkan pengampunan? Belum. Sudah lihat surga? Iya, belum. Aman dari azab kubur? Iya, belum. Aman dari ketakutan yang terbesar? Belum. Mendapat mahkota? Belum. Dikawinkan dengan 72 istri? Belum. Satu sudah repot. Gitu ya. Gitu ya. 72. Lalu ditambah lagi jadi 7 kalau begitu. Ini diberi kemampuan untuk memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. Di mana syafaat? Di neraka. Di neraka lah. Lihat. Begitu ya, istimewa. Nah, begitu ya. Bila berkata 6 tapi saya lihat 7 di sini. Nah, istimewa. Begitu ya, diberi kemampuan yang begitu banyak, rezeki yang begitu banyak. Ya, yang itu hanya didapatkan oleh mereka yang punya kesabaran di atas kesabaran orang lain. Gitu ya, bukan sabar karena musibah, sabar membela Allah Ta'ala lah, lain. Begitu ya, kalau sabar musibah itu kan saya membela diri saya. Bagaimana ini harta saya kok diambil? Bagaimana ini? Gitu ya, kok orang yang saya sayangi diambil? Kan saya yang saya perjuangkan, kenikmatan yang saya rasakan itu yang saya perjuangkan. Kalau mati fisabilillah tidak, yang diperjuangkan itu Allah Ta'ala. Karena yang diperjuangkan itu Allah Ta'ala, lain pahalanya, lain. Gitu ya. Orang kena musibah, kehilangan yang dia cintai, baik itu barang hidup atau mati, ya ada pahalanya, juga sabar. Tapi ini sabar membela Allah Ta'ala. Sabar membela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, orang yang memohon agar dia itu mati syahid dan dia mati di tempat tidur, dia ditulis sebagai orang yang mati syahid lah. Begitu. Jadi orang yang berdoa memohon mati syahid itu adalah orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk membela Allah Ta'ala. Begitu. Jangan orang tidak ada rasa keinginan sama sekali membela Allah Ta'ala. Sama dengan kita misalnya berkata pada anak kita, "Nak, kamu jangan berkelahi ya, Bapak tidak bisa bela kamu loh." Ya tidak bisa loh, ganti KSK aja lah. Tidak bisa ini. Begitu ya. Nah, kamu jangan berkelahi. Kenapa, Pak? Kalau kamu berkelahi, Bapak tidak berani sama temanmu. Bapak jauh saya ikut, saya selesaikan saja lah. Begitu ya, tidak bisa. Kalau kamu berkelahi ya Bapak bukan membantu dalam kebatilan, mencegah. Nah, begitu kira-kira bahasanya lah. Ya, ini Allah Ta'ala. Ya, kalau untuk kepentingan pribadi ya saya mau membela. Tapi kalau untuk kepentingan agama ya nanti dulu, ya jangan saya saja, ya orang lain juga tidak bisa. Begitu ya, orang itu mesti gitu ya, mencintai gitu ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang dari kalian sekalian sampai saya lebih dia cinta daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia lah. Begitu. Itu iman yang seharusnya begitu. Iman yang seharusnya adalah menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian nabinya di atas segalanya lah. Mereka ini tentu orang yang mulia lah. Allah Ta'ala mengatakan jangan dianggap mereka itu mati, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup ya, gitu ya, di mana
Ada seorang berkata Rasulullah SAW, gitu ya, Harithah ada seorang bernama Harithah, gitu ya, mati waktu perang Badar. Nah, lalu ibunya datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gitu ya, saya, gitu ya, kamu tahu bagaimana kedudukan Harithah itu dalam pandangan saya. Kalau memang di surga, saya sabar, apa-apa, gitu ya. Tapi kalau di tempat lain, saya bagaimana ini? Nah, ini anak yang mati syahid loh ya. Saya kepingin tahu anak saya itu di surga atau tidak, itu saja. Nah, gitu ya. Saya salam waihak, gitu ya. Au jannatun wahidah, ya. Kamu kira bahwa surga itu satu apa? Innaha jinan katsirah. Nah, surga itu banyak dan anakmu wa inna fil firdaus ala. Anakmu tuh di al firdaus, surga firdaus yang paling tinggi loh. Begitu. Jadi dia mati syahid loh ya. Ini bukan dia mengatakan anak saya itu mati syahid di surga, tidak. Dipastikan, minta dipastikan pada Nabi. Ya wahai Rasulullah SAW, apakah anak saya itu di surga? Loh, iya sih kata Rasulullah SAW. Di Firdaus ala, di surga yang paling tinggi, di mana beliau juga bersabda, in anna arwaha syuhada fi hawasilatil khudrin tu'allaq min samaril jannah. Rohnya orang mati syahid itu diletakkan di dalamnya burung, gitu, yang indah, yang ditempelkan, yang melekat pada buah-buah di surga. Tetapi tentunya, gitu ya, tentunya tidak seperti kalau roh tadi itu menempel dengan tubuh ya, begitu ya. Jadi ada bedanya, gitu ya. Kalau memang orang itu bisa menikmati semua kenikmatan tanpa ada tubuh, ya tidak perlu tubuh, gitu ya. Tapi dia perlu tubuh, tetap perlu tubuh. Tetapi keadaan jiwanya lebih bahagia daripada yang di atas kubur. Yang di atas kubur mengatakan kasihan orang ini, membela Allah Ta'ala, akhirnya dia mati, tidak bisa merasakan kenikmatan. Salah, katanya Allah Ta'ala, dia di surga lah. Kalian yang setiap bulan bayar listrik mesti lah, gitu ya, bayar air, mikir ini, mikir, dipanggil guru sekolah, bingung. Ini sudah tidak mikir lagi, sudah selesai dia, sudah merasakan kenikmatan. Salah, gitu ya. Kalau tidak mau jihad silahkan, tapi jangan menghina orang yang mati syahid lah. Gitu, orang ini oleh Allah Ta'ala diberi segala kemuliaan. Gitu ya. Hadis lain mengatakan, riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, gitu ya, dari Rasulullah SAW, yu'ta birrajul minal jannah, didatangkan, gitu ya, orang di surga. Allah Ta'ala bertanya, gitu ya, ya ibn Adam, kaifa wajadta manzilatak? Wahai manusia, bagaimana kedudukanmu? Gitu ya. Oh ya, ai Rabbi khair manzil, ini tempat yang terbaik. Allah Ta'ala mengatakan, kamu silakan, kamu minta apa? Saya minta apa ya, katanya dia. Katanya, saya minta as'aluka antaruddani ila dunya. Saya minta kamu kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Fa'uqtala fi sabilik 10 marrat. Untuk mati di jalanmu 10 kali. 5 yara min fadli syahadah. Karena dia tahu fadilahnya orang mati syahid setelah. Gitu ya, sama dengan ashabu Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa jalla minal mukramin. Coba kaum saya itu tahu. Gitu ya, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan saya mulia, mengampuni dosa saya lah. Tahu dia, tahu, gitu ya. Tapi kok dia mau, gitu ya, mau berjuang sebelum lihat surga? Ini pertanyaan. Nah, Anda, gitu ya, kok mau Anda berjuang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Anda melihat surga? Nah, itu kan katanya ustadz. Nah, ustadznya belum tentu berangkat jihad, ngomong saja mungkin. Nah, gitu ya, kalau Nabi ya. Tapi Anda kok mau berani berangkat gitu, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dijanjikan surga padahal Anda belum melihat. Nah, inilah fadilah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, gitu ya, mau diangkat. Nah, orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan, gitu ya, mereka itu Allah Ta'ala katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu dan dengan mengingat Allah Ta'ala, artinya dengan taat itu dia merasa tenang. Dia merasa tenang kalau dia membela Allah Ta'ala.
Kalau tidak bela dia tidak merasa tenang. Tidak bisa ini, bagaimana ini? Ini tidak benar ini. Saya belum lihat surga, tapi ini tidak betul. Ada orang menghina Islam, ada orang begini, ya tidak bisa lah. Begitu ya. Saya mesti ngomong lah. Afdhalul jihad qaulu haq inda sultanin jair. Sehebat jihad yang paling hebat adalah ucapan yang benar di hadapan seorang penguasa yang zalim. Ngomong dia, tidak benar ini, tidak boleh. Begitu ya. Ini harus begini lah. Ini yang namanya kemuliaan. Yang namanya kemuliaan adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau ridhonya manusia dicari keridhoannya. Oke, manusia dicari keridhoannya. Bisa apa manusia itu? Bisa apa? Coba carikan orang yang tidak bisa sakit. Carikan orang yang tidak bisa sakit. Tidak ada. Carikan orang yang tidak bisa lapar. Tidak ada. Yang tidak bisa haus. Tidak ada. Carikan orang yang tidak perlu tidur, tidak ada, mati dia, mati. Nah, perlu tidur, makan, minum, begitu ya. Berarti yang betul bahkan sakit. Manusia sama-sama lemahnya. Orang itu mesti harus bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita turun, gitu ya, turun kepada ayat 155, cobaan yang di bawahnya lagi. Saya bacakan al-Syaitanir. Walana bluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim al amwal wal anfus was samarat. Kami pasti akan gitu ya, pasti akan memberikan cobaan. Gitu ya. Nah, kata-kata bala itu memang artinya cobaan, ujian, gitu ya. Tapi ada pula gitu ya, kata-kata bala itu yang artinya tampak. Pada surat Yunus ayat 30, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Begitulah nanti di hari kiamat, hunalik, gitu ya. Jauh sekali nanti di hari kiamat manusia itu bisa melihat apa yang sudah lewat. Baru kelihatan, di dunia tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan, dia merasa baik. Di akhirat baru kelihatan. Jadi cobaan itu sengaja dibuat oleh Subhanahu Wa Taala untuk apa? Agar kelihatan. Kelihatan yang sebenarnya itu bagaimana. Gitu ya. Misalnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cobaan rasa takut misalnya. Begitu ya. Kenapa orang kok harus diberi rasa takut? Gitu ya. Agar gitu ya, rasa takutnya yang dia miliki gitu ya, digunakan pada tempat yang benar. Misalnya begini, misalnya ada orang punya rasa takut katakan, tapi dia tidak takut pada Allah Ta'ala. Lalu dia merasakan cobaan-cobaan, takut pada ini, takut pada ini, takut pada ini. Sekian banyak, berkali-kali dia merasa takut. Lalu dia berpikir, iya ya, rasa takut yang sebenarnya itu mestinya untuk siapa? Kok saya harus takut pada ini? Saya mesti takut pada ini. Jadi takut yang sebenarnya itu untuk siapa? Begitu ya. Begitu dia tahu bahwa rasa takut yang sebenarnya itu untuk Allah Ta'ala, tidak takut lagi dia. Tidak takut lagi. Tidak takut lagi dia. Begitu ya. Manusia itu Allah Ta'ala diberi cobaan berupa rasa takut. Untuk apa? Agar dia tahu rasa takut yang sebenarnya itu untuk siapa sih? Terus rasa takut itu ada. Kalau tidak ada cobaan rasa takut sekian banyak, dia tidak tahu. Menurut si fulan masalah itu tidak apa-apa kok. Itu tidak menakutkan kok. Menurut yang lainnya itu agak menakutkan. Menurut yang lainnya lagi, wah itu berbahaya, sangat menakutkan. Jadi relatif. Sama dengan pedas misalnya. Menurut si fulan tidak apa-apa, ini tidak, kurang pedas ini. Yang ini bilang cukup, yang ini bilang terlalu pedas. Relatif. Karena relatif Allah Ta'ala memberikan cobaan sekian banyak agar orang itu tahu bahwa ternyata setelah saya berkali-kali merasa takut, tidak ada gunanya. Rasa takut yang sebenarnya takut pada Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama. Kedua, al-ju', lapar. Setelah tadi jiwa yang tidak nyaman, sekarang lapar. Orang itu kalau dia merasa, kalau dia tuh kosong perutnya, yang memberitahu perut itu kosong, gitu ya, akal otak kita, perut ini kosong, perlu diisi makanan. Bayangkan kalau otak tidak memberitahu perut kita kosong, mati kita, mati. Berhari-hari, berbulan-bulan kita tidak makan, entah tidak apa-apa saya kok.
tambah lama tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, mati dia. Mati. Nah, haus. Yang memberitahu siapa? Otak kita. Otak kita tidak ngasih tahu kalau kita haus, mati kita. Ngantuk misalnya, memberitahu otak kita. Kalau kita tidak diberitahu ngantuk, mati kita, tidak tidur. Itu suatu kenikmatan. Kalau kita diberi rasa lapar, tapi lapar tidak ada yang dimakan. Ini bagaimana ini? Ia muncul pula rasa takut. Ini bagaimana? Kalau saya tidak makan, mati saya. Yang kedua. Yang ketiga, wa naqsimul awal, berkurang hartanya. Berkurang hartanya. Seharusnya harta itu ada, berkurang lah. Coba gitu ya, ada seseorang misalnya yang dia merasa harta saya itu susah karena harta saya diambil orang, jadi harta saya sekarang berkurang. Masih ada. Apakah ada orang yang hartanya di bawah Anda? Oh ya banyak lelai. Ya. Jadi relatif. Relatif berapa sih? Coba harta yang kita perlukan itu berapa sih? Relatif. Tidak bisa dikatakan sekian, tidak bisa. Saya itu butuhnya sekian, tidak bisa. Yang mengatakan hawa nafsu. Anda tidak boleh punya harta secukupnya, harus sebanyak mungkin. Sehingga waktu berkurang lah, waktu hartanya berkurang, tekanan darahnya naik. Itu berkurang bukan malah senang dia, tekanan darahnya naik. Ini bagaimana? Kok sampai begini loh? Apakah Anda habis uangnya? Tidak, masih ada. Begitu ya. Baik. Yang keempat, wa naqsimul naqs wal anfus. Ya, setelah takut, lapar, harta berkurang, jiwa. Ada yang meninggal. Yang meninggal siapa? Anda meninggal? Tidak. Yang meninggal itu ini baik. Waktu Anda lahir, sudah punya istri? Ya belum, rame nanti. Begitu ya. Ya sudah baik. Sudah punya anak? Ya belum. Baik. Begitu ya. Anda waktu masih bayi sampai dewasa, begitu ya. Anda dibesarkan oleh manusia. Yang paling utama ibu kita. Aneh. Anda waktu kehilangan istri susah, waktu kehilangan anak susah. Apakah anak Anda ikut dalam membesarkan Anda? Salah. Saya membesarkan dia adalah ya. Atau istri, saya yang mendukung dia adalah ya. Kenapa kok waktu mereka itu tidak ada, kok Anda merasa susah? Kenapa kok waktu ibunya meninggal, bapaknya meninggal kok tidak susah? Sebagaimana waktu istri dan anaknya meninggal. Begitu ya. Ada kesalahan di dalam menempatkan makhluk. Makhluk itu tidak mendukung, tapi kita besarkan. Gitu ya. Manusia dibesarkan, harta dibesarkan, gitu ya. Begitu kelaparan, ketakutan dia, gitu ya. Atau bahkan rasa takut, ancaman dari seseorang, gitu ya. Dan juga pendapatan berkurang, as-samarat. Allah Ta'ala memberitahu, wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang sabar. Lu bayangkan, sabar itu udah enak, tapi kata Allah Ta'ala, orang ini berikan berita gembira. Mereka ini orang-orang yang tidak terpengaruh oleh musibah. Gitu ya. Musibah itu kan persepsi. Musibah itu persepsi. Musibah itu kita katakan musibah karena tidak sesuai dengan patokan kita. Patokan saya itu saya misalnya, gitu ya, harus misalnya punya uang sekian, ada istri, ada anak, saya mesti harus ada yang dimakan, saya itu tidak boleh ada yang mengancam. Itu patokan-patokan kita, parameter kita itu, ya, yang kita ciptakan, harus begini, harus begini, harus begini lah. Saat itu tidak ada, kelabakan kita, kelabakan. Kita menciptakan kok. Jadi perlu dipertanyakan yang dimaksud musibah itu apa? Apa musibah itu? Itu kan tidak ada kejelasan. Apa cukup itu apa? Cukup itu apa? Tidak jelas cukup itu. Buat yang satu ini cukup, buat yang lainnya kurang. Yang lainnya bilang ini kebanyakan. Begitu ya. Jadi tidak ada standarnya sebenarnya. Allah Ta'ala memberitahu orang yang sabar, yaitu orang yang tidak terpengaruh oleh segala musibah, yang alladzina idza asabatu musibah, kalau mereka itu terkena suatu musibah yang membuat mereka itu sedih, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah Ta'ala. Kami ini miliknya Allah Ta'ala.
Kami miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dan kami nanti akan kembali kepadanya. Ini dunia bukan tempat balasan. Dunia bukan tempat balasan. Kita itu sementara di dunia ini, bukan tempat balasan lah. Bukan tujuan dunia ini. Dunia ini hanya mampir saja. Ka'abir sabil kata Rasulullah SAW. Seperti orang lewat saja. Bukan tujuan dunia ini. Nah, orang yang beriman tahu kita itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat, lihat para nabi, para rasul, tidak terpengaruh mereka dengan musibah. Nah, tidak terpengaruh. Mereka mengalami segala macam musibah, tidak. Nah, gitu ya. Mereka diberi musibah, dilawan oleh musuh, nah, gitu ya. Tapi mereka tetap mereka mempertahankan diri mereka. Tanpa lalu bagaimana ya hidup ini kok begini ya, tidak. Nah, sahabat berangkat dari Makkah ke Madinah, apa enak di Madinah? Ya sama saja. Tapi mereka tidak ada masalah. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa hidup ini adalah tujuannya mencari keridhaan Allah Ta'ala lah. Kalau orang itu tidak tahu, perlu dikasihani orang itu, perlu dikasihani. Yang dikasihani itu bukan orang kena musibah, orang yang tidak tahu tujuan hidup, kasihan. Nah, jadi sebaliknya kata Allah Ta'ala, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, gitu ya. Karena tidak sabar itu tidak enak, penderitaan. Yang enak apa? Sabar. Oh, tidak apa-apa. Mau diapakan? Nah, gitu ya. Harus diterima. Nah, mau diapakan? Saya mau marah, mau banting sana sini, ya tidak bisa merubah keadaan. Nah, jadi mesti sabar. Nah, di mana mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana terjadi gitu ya, ada suatu cerita, gitu ya. Abu Salamah meninggal. Nah, gitu ya. Lalu, gitu ya. Waktu Abu Salamah meninggal, gitu ya, Abu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mendengar kamu pernah bersabda. Nah, ini pentingnya orang ngerti hadisnya Nabi SAW. La yusibu ahadan minal muslimina musibah fayastarji' inda musibatihi. Nah, orang tidak ada seorang pun yang kena musibah lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian masih ada tambahan lagi, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala pada musibah saya. Pertama, kedua, wa akhlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik. Oh ya, gitu ya. Lalu Musalamah berkata, itu saya hafalkan. Waktu Abu Salamah, yaitu suaminya meninggal, saya berkata, Allahumma ajurni fi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ya Allah, berikan saya pahala atas musibah saya ini dan gantikan dengan yang lebih baik, gitu ya. Lalu saya berkata, lah iya, yang lebih baik dari Abu Salamah suami saya itu siapa? Nah, doa diucapkan tapi menurut dia yang lebih baik dari suami saya siapa? Tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Allah Ta'ala menggantikan suami saya itu dengan yang lebih baik dari beliau. Apa? Rasulullah SAW. Dia dikawin oleh Rasulullah SAW. Nah, Ummu Salamah dikawin oleh Rasulullah SAW. Lebih baik nanti menjadi istrinya di surga lah. Jadi kalau kita kena musibah, hendaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu miliknya Allah Ta'ala dan kita pasti akan kembali kepadanya. Allahumma ajur fi musibati. Ya Allah, berikan saya itu pahala lo ya. Saya sudah sabar lo ini. Saya tidak marah-marah lo ya. Nah, gitu ya. Saya sudah sabar, tidak marah. Saya terima. Nah, gitu ya. Saya sudah sabar ya, tolong dikasih pahala pertama, dan kedua gantikan dengan yang lainnya lah, yang lebih baik. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, dari Tirmidzi, Al-Baihaqi, dari Abi Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sabda, "Idza mata waladul 'abd." Nah, kalau ada seorang hamba kehilangan anaknya, qala Allah li malaikati, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, qabaltum walada abdi, kalian mengambil anaknya hamba saya? Iya ya Allah. Fayaqulu qabaltum samrata fuadi, kamu mengambil yang dia cintai? Iya ya Allah. Madza qala abdi? Dia omongan apa? Hamidaka wastarja'a. Dia memuji engkau ya Allah dan istarja'a, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala mengatakan ubnuli abdi baitan fil jannah wasamuhu baitul hamd. Kamu bangunkan dia rumah di surga dan berikan nama Baitul Hamdillah. Orangnya di dunia punya rumah di surga lah. Gitu ya, orangnya di dunia dan dia punya rumah
di surga loh, begitu ya. Mengapa? Karena dia berkeyakinan bahwa ini miliknya Allah Subhanahu wa taala lah. Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala lah, begitu ya. Saya marah, saya mau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya saya dapat ganti, malah saya dimurkai oleh Allah taala. Oh, enggak. Saya bukan berarti saya menerima musibah ini, tidak. Tetapi kalau saya marah, saya kena musibah lagi, itu murka yang Allah lebih besar lagi ini, lebih besar daripada kehilangan nyawa. Nah, itu. Jadi saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar, nah, gitu ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu, nah, gitu ya, apa itu menggantikannya. Nah, saya ulangi lagi hadis yang minggu lalu saya baca, nah, gitu ya, di mana sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Abad bin Humaid, bahwa Nabi SAW melihat seorang perempuan yang menangis, gitu ya, karena anaknya yang meninggal. Beliau berkata, ittaqillah wasbiri, bertakwalah pada Allah Ta'ala, kamu yang sabar. Orang perempuan tadi mengatakan, wa ma tubali anta musibati. Nah, urusannya kamu apa dengan musibah saya? Nah, lalu waktu dia pergi diberitahu itu Rasulullah. Nah, dia segera menuju beliau dalam keadaan ketakutan dan berkata, ya saya tidak tahu kalau itu kamu. Apa kata beliau? Innamas sabru 'inda as-sadmatul ula. Innamas sabru 'inda awwalis sadmah. Nah, gitu ya. Hadis lain mengatakan as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Nah, kesabaran itu ada pada pukulan pertama lah. Jadi kesabaran itu sebenarnya ketenangan. Sebenarnya suatu ketenangan, gitu ya, suatu ketenangan. Kalau orang itu tenang lah, waktu dia kehilangan apa yang dia cintai, ada tenangnya itu. Nah, ada tenangnya. Nah, yang berfungsi itu hati yang tenang, bukan akalnya, bukan akalnya. Akal itu nanti ingin ikut saja, tapi hatinya tenang. Wah, ini sudah, gitu ya, sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketenangan itu dibentuk dalam hati kita. Kalau kita tenang, segala apa yang akal kita katakan salah, tapi tidak berpengaruh pada dada saya. Nah, akal saya mengatakan ini tidak benar, betul mau tidak benar kok itu, tapi hati saya tenang. Nah, waktu akal saya mengatakan ini tidak benar, hati saya tenang, sehingga apa yang terjadi, akal saya tidak bisa mempengaruhi jiwa saya. Nah, akal saya mengatakan ini salah kok. Kita punya mobil, ditabrak orang, kita katakan alhamdulillah, ya tidak bisa sih. Loh, Anda ada apa nabrak mobil saya? Anda bukan rame itu, tapi karena kita tenang, waktu musibah itu ada, musibah tidak mempengaruhi jiwa kita. Akal tetap mengatakan ini salah, ya salah memang. Tetapi hati kita tenang. Lah, ketenangan kita itu nanti dipakai untuk mengatasi masalah. Nah, begitu ya. Dan selanjutnya mengharap rahmat Allah Taala. Nah, ini kematian anak saya itu, nah, gitu, sebenarnya adalah karena Allah Ta'ala mau memberi saya pahala. Nah, saya diberi, ditarik kemudian. Saya diberi kemudian ditarik. Nah, ini karena Allah Ta'ala mau ngasih saya pahala. Karena Allah Ta'ala mau ngasih saya pahala, saya diberi kemudian ditarik kenikmatan tadi. Baik itu jiwa, baik itu sakit, kesehatan kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Bagaimana? Nah, gitu ya. Yang biasanya bisa, tidak bisa. Begitu ya, yang biasanya bisa, tidak bisa. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya orang beriman saja yang dapat musibah? Itu perhatikan. Orang kafir itu juga kena musibah. Jangan dikatakan hanya kita saja. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, kena pedang, orang kafir juga kena sama saja. Masa ada tsunami cari orang Islam? Ya tidak ada. Gempa daerahnya orang Islam, ya tidak ada. Ya gempa, tsunami, gitu ya. Badai, ya, seadanya, gitu ya. Di mana itu terjadi. Tetapi wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang mereka tidak mereka harapkan. Jadi ada kandungan mengharap rahmat Allah Ta'ala. Ini suatu kepandaian. Orang yang tidak menggunakan musibah sebagai alat untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, suatu kesalahan. Harus dia gunakan, oh ini berarti Allah Ta'ala mau memberi rahmat saya, semoga Allah Ta'ala menggantikan dengan yang lebih baik. Nah,
Di sini ada sebuah hadis mengenai anak. Nah, gitu ya. Banyak sekali hadisnya, gitu ya. Tetapi saya baca sebagian saja bahwa ya, ma min muslim yutawaffa lahuma thalathah. Orang muslim yang kehilangan 3 orang anak, illa adkhalahum al-jannah bi fadli rahmati iyyahum. Allah Ta'ala memasukkan dia ke surga karena rahmatnya kepada anaknya. Nah, 3. Nah, ya Rasulullah, kalau 2 orang sama saja. Kalau satu sama saja. Nah, begitu ya. Jadi karena dia punya rasa kasih sayang, nah, karena dia punya rasa kasih sayang, apa yang terjadi? Dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya itu tidak bisa nyembelih kambing, tidak bisa saya itu. Nah, makan iya, nyembelih tidak bisa. Sampai hati saya itu mau nyembelih kambing. Nah, makan iya, tapi nyembelih tidak sampai hati. Nah, karena apa kata beliau? Karena rahmatmu kepada hewan, kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting buat kita untuk punya rasa kasih sayang. Begitu ya, penting bagi kita untuk punya rasa kasih sayang. Nabi SAW waktu beliau menggendong cucunya yang meninggal, beliau menangis air mata. Loh, ini apa katanya sahabat? Hadhihi rahmah, ini rahmah lah. Ya, orang itu meneteskan air mata karena rasa kasih sayangnya kepada siapa yang hilang. Ya, orang menangisi kucingnya yang mati, ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi tanaman, gitu ya, sama saja. Gitu ya. Orang menyayangi hewan, manusia, tanaman karena menyayangi mereka, dia disayangi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini penting buat kita, gitu ya. Penting buat kita bahwa kita harus punya perasaan untuk menyayangi, gitu ya. Menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsman bin Maz'un kehilangan anaknya, lalu Nabi bersabda, "Innalil jannah tsamaniyata abwab." Surga itu punya 8 pintu. Walinnari sab'atu abwab, neraka punya 7 pintu. Afama yasurruka alla ta'ti bab minha illa jatta ibnaka ila jambi. Apa kamu tidak senang kalau kamu setiap kali memasuki pintu surga ada anakmu di situ? Nah, gitu ya. Akhirun bi hujjatika, gitu ya, memegang bajumu, gitu ya. Yashfa' laka ila rabbik, memintakan syafaat bagimu kepada Allah taala, gitu ya. Bala. Lalu orang muslim berkata, "Ya Rasulullah, walana fi afratina mali Utsman." Ya Rasulullah, buat untuk kita apa? Naam, liman sabara minkum wahtasaba. Ya sama saja kalau kalian sabar dan ihtasaba. Ihtasaba itu mengharapkan pahala. Sabar pahala. Begitu ya, sabar dan kepingin pahala. Jadi itu suatu momen. Nah, kalau orang tidak mengerti bahwa orang itu kehilangan siapa yang dia cintai itu adalah kendaraan menuju rahmat Allah Ta'ala, tidak terima dia. Loh, uang saya kok hilang, nah, gitu ya, harta saya hilang, orang yang saya cintai hilang, nah, gitu ya, kesehatan saya hilang, nah, gitu ya, kok bisa hilang, dari mana loh, kok hilang? Saya tanya, kesehatan itu dari mana? Dari Allah Ta'ala. Kesehatan dari Allah Ta'ala, sehat dari Allah Ta'ala, bukan keadaan yang normal itu, sehat dari Allah Ta'ala. Nah, makanan dari mana? Dari Allah Ta'ala. Lalu ini semua keluarga dan harta dari Allah Ta'ala. Ya. Apakah ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita? Wa nabluukum bisyarri, agar kita itu diberi cobaan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Gitu ya, agar kita bersyukur. Gitu ya, agar kita bersyukur, gitu ya. La'allahum ilai wa nabluum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un. Al-A'raf 168. Kami menguji mereka dengan kebaikan dan kejelekan agar mereka kembali pada Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala itu membiarkan kita dalam keadaan yang tidak ada yang kurang, kita anggap itu biasa, tidak syukur kita. Tapi begitu itu diambil Allah Ta'ala, iya ya. Nah, kemarin saya bisa berdiri, sekarang saya tidak pusing, tidak bisa berdiri saya. Kemarin saya bisa beli barang itu, sekarang saya tidak punya uang lah. Saya bisa kemarin beli barang, sekarang saya tidak punya uang. Kemarin saya bisa lah. Kemarin itu waktu saya bisa membeli, saya lupa pada Allah Ta'ala. Saya pikir ini biasa lah. Saya baru tahu sekarang bahwa ternyata rezeki, bahwa yang saya miliki itu rezeki dari Allah Ta'ala. Saya lupa mensyukurinya lah. Sekarang saya bersyukur lah. Sekarang setiap kali saya dapat uang, saya syukuri, ini dari Allah Ta'ala lah. Begitu ya, kesehatan saya syukuri, ini dari Allah Ta'ala lah.
Taunya waktu barang itu tidak ada, baru tahu kita bahwa itu nikmat dari Subhanahu wa taala. Allah telah sengaja mengambil barang itu agar kita itu sadar, yakin bahwa itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dibayar dengan bersyukur. Oleh karenanya ada sebuah sabda Islam yang berbunyi, yang maknanya seseorang itu kalau dia diberi suatu kenikmatan dan dia mengatakan alhamdulillah, apa yang terjadi? Kata alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat yang dia terima. Jadi rasa syukur kita itu lebih besar dari nikmat yang kita terima. Begitu ya. Jadi jangan lupa kita bersyukur. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala terpaksa mengambil nikmat tadi agar kita mengambil pelajaran. Kenapa waktu nikmat itu ada kita tidak bersyukur? Kenapa waktu nikmat itu ada kita tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah beberapa ayat yang saya bisa jelaskan, gitu ya. Insyaallah selanjutnya akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shalli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.